Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan SFH sesuai dengan RPS yang sudah kita sepakati di awal pertemuan bahwa ini pertemuan yang ke-6. Materi kita adalah tentang sistem ekskresi, excretory mechanism. Di buku panduan, buku referensi utama, dia ada di bab 10. Jadi sebagian besar materi saya ambilkan dari bab 10 di buku panduan. Ini outline pembahasan kita di sistem ekskresi. Ada dua outline. Outline pertama ini adalah types of excretory organ. Ini jenis-jenis organ ekskresi. Kemudian yang outline kedua adalah case study, studi kasus tentang urine formation atau pembentukan urin dan perbandingan konsentrasi urin di beberapa hewan, mulai dari ikan sampai ke mamal. Untuk outline yang pertama ada 6 sub pokok bahasan. Yang pertama ini adalah kita akan membahas tentang kontraktil vakuola. Yang kedua adalah protonephridia. Yang ketiga metanephridia. Yang keempat ini Malpighian tubules atau tubula Malpighi kalau di SMA. Yang kelima crustacean green glands, maaf nih crustacean, ini kelenjar hijau pada krustase. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang the vertebrate nephron, nephron pada vertebrata. Sedangkan untuk studi kasusnya kita akan studi kasus pada freshwater fish, ikan air tawar, marine fish, ikan air laut, amfibi, reptiles, birds, and mammals. Oke, sebagai pendahuluan, excretory organ ini memastikan bahwa komposisi cairan di lingkungan internal itu tetap dalam kondisi yang baik, kondisi yang bisa ditoleransi oleh tubuh. Kemudian excretory organ ini terlibat dalam penghilangan waste products. Ini produk-produk sisa metabolisme, such as the breakdown products of nitrogen metabolism, seperti produk metabolisme dari nitrogen, and the removal of exogenous substance, dan berperan juga dalam menghilangkan substansi-substansi yang berasal dari luar, such as drugs in human, ya seperti obat yang dikonsumsi oleh manusia. Oke, peran organ ekskresi saya simpulkan adalah untuk menyeimbangkan substansi yang masuk dan keluar dari tubuh hewan. Kemudian types of excretory organs, ini pendahuluannya. Virtually all animals have excretory organs. Secara umum semua hewan memiliki organ ekskresi. It is possible to classify, diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi. Yang pertama adalah generalized excretory organs dan yang kedua adalah specialized excretory organ. Organ ekskretori yang umum dan organ ekskretori yang khusus atau spesial, itu klasifikasinya. Nah, generalized excretory organs include such structure as contractile vacuoles, ini yang termasuk ke dalam organ ekskretori umum, contractile vacuola. Terus various types of tubular structure, beberapa tipe dari struktur tubula seperti nephridia, tadi ada metanephridia, protonephridia, tubula Malpighi, dan nephron. Itu adalah organ ekskresi yang umum.
Sedangkan organ excretory yang khusus atau specialized excretory organ include structure such as salt gland yang meliputi kelenjar garam. Ini bisa pada insang dan kelenjar rektal, ada di pembahasan chapter 9. Insang, gills juga termasuk dalam organ ekskresi yang khusus, dan hati pada vertebrate itu termasuk dalam organ ekskresi yang khusus. Oke, di pertemuan ini kita akan fokus kepada generalized excretory organ, organ-organ ekskresi yang umum. The first is contractile vacuoles. Ini contractile vacuola. Contractile vacuola ini organ ekskresi yang dimiliki oleh Coelenterata dan protozoa. Contractile vacuola ini present in all freshwater species of protozoa. Ada di semua spesies protozoa yang hidup di air tawar. However, namun their present in marine species is less common. Namun pada spesies yang hidup di laut ini, organ ini tidak umum di mereka. Nah, ini adalah deskripsi singkat. Contractile vacuoles are spherical shaped organelles which water enters. Jadi contractile vacuola ini dia berbentuk seperti spheric, lonjong, yang memiliki saluran untuk air masuk. Nah, the vacuole then fuse with the membrane. Vacuola ini kemudian nanti akan melekat pada membran. Kemudian the water is expelled to the environment. Kemudian setelah dia melekat, air akan keluar atau dikeluarkan ke lingkungan. Oke. Skematiknya seperti gambar ini. Yang pertama, air masuk ke dalam membran di protozoa melalui osmosis. Ini osmosisnya. Kemudian setelah masuk, nanti tahap yang kedua adalah air masuk ke dalam vakuola kontraktil. Vakuola kontraktilnya yang ini, yang berbentuk lingkaran. Kemudian ini ada tanda panah, ini artinya air masuk sini. Kemudian setelah masuk, vakuola kontraktil akan menempelkan dirinya atau melekatkan dirinya ke membran di protozoa. Setelah melekat, kemudian vakuola kontraktil akan mengeluarkan air ke lingkungan. Termasuk zat-zat sisa metabolisme juga dikeluarkan lewat vakuola kontraktil dengan proses seperti ini. Begitu seterusnya berulang proses ini sampai terbentuk siklus. Seperti inilah mekanisme ekskresi pada protozoa dan Coelenterata. Coelenterata ini cnidaria, ya. Itu tentang vakuola kontraktil. Kemudian organ ekskresi yang kedua adalah protonephridia. Nah, ini keterangannya, true excretory organs, organ ekskresi yang sebenarnya are found in all animals above the level of Coelenterata. Jadi organ ekskresi yang sebenarnya itu ada pada semua hewan di atas kingdom atau di atas filum Coelenterata atau di atas filum Cnidaria. Jadi mulai dari Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, kemudian Arthropoda, Chordata, itu semuanya memiliki organ ekskresi yang sebenarnya. Nah, the simplest of this excretory organ are found in the Platyhelminthes. Organ ekskresi yang paling sederhana itu dijumpai pada Platyhelminthes yang dinamakan dengan nama Protonephridia. This is the picture of Protonephridia. Ini adalah gambar ilustrasi dari Protonephridia. Ini Platyhelminthes, contohnya adalah Planaria. Nanti di praktikum zoologi invertebrata juga ada hewan
cacing pipih. Kemudian ini adalah organ ekskresinya yang namanya protonephridia. Protonephridia ini dia dilengkapi oleh sel api. Ini sel api yang ini. Oke. Kemudian sel api ini dia memiliki flagela. Yang ini flagelanya. Oke. Flagela ini berfungsi untuk menggerakkan air sehingga dia bisa masuk ke dalam protonephridia. Kemudian nanti air masuk dan dialirkan ke ke pori nephridia sehingga dia bisa keluar. Sini kita lihat gambarannya ya. Yang ini gambar skematiknya dari buku referensi. Ini adalah protonephridianya yang ini. Oke. Kemudian ini silia atau flagelanya atau sel api. Fluid ini cairan masuk ke protonephridia, kemudian mengalir melalui saluran ke tubul, kemudian dikeluarkan melalui lubang yang namanya lubang ekskresi yang ini, excretory pore. Oke. Ya, seperti itu sistem ekskresi pada planaria atau Platyhelminthes dengan menggunakan organ protonephridia. Kemudian pada Annelida, annelid worm, dia menggunakan metanephridia nama organnya. Metanephridia are defined as excretory organ which have ciliated opening to the xylem called the nephridiostom. Jadi metanephridia ini dia memiliki bukaan yang bersilia yang dinamakan dengan nama nephridiostom. Kemudian lubang yang kedua and which end in pores which open to the external environment. Kemudian lubang yang kedua yang langsung berhubungan dengan lingkungan dinamakan dengan nama nephridiospora. Nah, ini gambar skematiknya. Ini adalah organ metanephridianya ya. Yang ini saya lingkari, terus lingkari ya. Yang semuanya ini adalah organ metanephridia. Kemudian yang namanya nephridiostom yang ini. Yang ini nephridiostom. Nephridiostom fungsinya adalah sebagai jalan masuknya air yang berasal dari dalam tubuh. Oke. Jadi setelah sisa-sisa metabolisme dimasukkan ke metanephridia melalui nephridiostom. Kemudian nanti dia akan mengalir mengikuti saluran ini terus sampai dia menuju ke nephridiospora. Yang ini nephridiospora. Sekali lagi, nephridiospora itu adalah lubang yang berhubungan dengan lingkungan luar yang fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme ini. Nephridiospora. Nah, ini yang 3 dimensinya. Jadi posisi metanephridia itu kan cacing itu punya segmen-segmen tubuh yang seperti ini, satu segmen, terus ini segmen kedua, ini segmen ketiga. Di masing-masing segmen dia berpasangan metanephridianya. Makanya ini gambarnya dia berpasangan, ada di kiri dan ada di kanan. Oke. Organ ekskresi yang keempat adalah Malpighian tubules atau tubula Malpighi. Oke. Malpighian tubules are the excretory organs of the insect. Jadi tubula Malpighi ini adalah organ ekskresi pada insekta. Oke, kita lihat gambarnya ya, gambar tubula Malpighi sebentar ini sepertinya ini yang lebih jelas ya. Jadi tubula Malpighi yang ini, oke, dia terletak di midgut. Midgut itu usus tengah dari insekta. Yang warna kuning ini, yang juluran-juluran warna kuning ini adalah tubula Malpighi. Oke, mekanisme masuknya atau mekanisme kerjanya seperti ini.
Oke, yang pertama K+ ion are secreted into the Malpighian tubules. Ini K+-nya. K+ disekresikan ke dalam tubula Malpighi. Kemudian K+ ini akan menarik air dan ion Cl- untuk masuk pula ke dalam tubula Malpighi. Kemudian nanti di saluran pada tubula Malpighi ini akan diproses urin melalui proses pembentukan urin dan selanjutnya akan dikeluarkan sebagai urin yang sesungguhnya melalui lubang yang berada di dekat dengan anus ya, yang ini. Nah, ini. Oke. Dikeluarkan melalui lubang di rektum. Maaf ya, di rektum. Yang ini. Jadi kerjanya dari yang warna kuning kemudian mengikuti saluran yang ini dan dikeluarkan melalui saluran rektum. Oke. Organ ekskresi yang kelima adalah crustacean green gland. Ini kelenjar hijau pada krustase. Crabs and lobster, ini kepiting dan lobster have excretory organ called green or antennal gland, yang disebut dengan nama kelenjar hijau atau kelenjar antena. Located in the head region, yang lokasinya di daerah kepala. Oke. Kita lihat gambarnya saja langsung. Ya, ini dia. Namanya green gland, kelenjar hijau karena warnanya hijau. Oke, ini green glandnya yang ini mulai dari ini yang saya tulis ini, terus sampai ke sini. Ini adalah bagian-bagian dari green gland atau kelenjar hijau. Ya, jadi fluid flow and filtration as fluid flow across the end sac. Jadi cairan akan masuk ke dalam kantung ini. Kemudian cairan sisa-sisa metabolisme maksudnya di sini di kantung ini akan terjadi reabsorpsi air. Ini labirin site of H2O reabsorption ada di labirin. Kemudian di sini juga akan terjadi reabsorpsi ion-ion yang dibutuhkan seperti NaCl, K+, Cl- dan ion-ion yang lain terjadi di kantong ini, end sac. Kemudian setelah dilakukan reabsorpsi, sisa-sisa metabolisme atau urin yang dibentuk akan melewati saluran ini dan masuk ke kantong urin, bladder. Dari kantong urin ini nanti akan dikeluarkan ke poros urin atau lubang tempat keluarnya urin di daerah kepala ya, yang ini. Jadi organ ekskresi pada udang itu letaknya di daerah kepala dan dikeluarkan dari daerah sekitar kepala juga. Oke, jadi bukan berada di anus. Ini skematiknya yang menjelaskan ya. Ini green gland yang warna hijau ini. Oke, ini green gland. Nah, tiba kita pada organ ekskresi yang terakhir yaitu the vertebrate nephron atau nephron pada vertebrata. Ya, vertebrata mulai dari ikan sampai ke mamalia, dia memiliki organ ekskresi yang namanya nephron. Okay. The principal excretory organ of the vertebrate is the kidney. Organ ekskresi utama pada vertebrata yaitu ginjal. Nah, the functional unit of which is the nephron. Unit fungsional yang berperan untuk organ ekskresi dalam ginjal itu adalah nephron. The typical mammalian kidney consists of about 1 million nephron. Ginjal pada mamalia terdiri atas 1 juta nephron, ya, sekitar itu 1 juta nephron. Okay. Nephron, the majority of nephron work on the principle. Nah, prinsip kerja pada nephron itu ada 3.
ultrafiltration, the second is secretion, and the third is absorption. Jadi ultrafiltrasi ya, yang kedua adalah sekresi, dan yang ketiga adalah absorpsi. Ini mekanisme kerja pada nefron. Nah, pada proses pembentukan urin, dia melewati 3 proses yang tadi, ultrafiltration atau filtration, kemudian reabsorption, dan yang ketiga adalah secretion. Ultrafiltrasi atau filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan sekresi. Itu adalah 3 proses utama dalam pembentukan urin. Nah, secara singkat ketiga proses ini akan saya jelaskan di slide ini. Filtrasi occurs in the Malpighian body. Filtrasi ini berlangsung pada badan Malpighi. Badan Malpighi which is composed of a tuft of capillaries. Badan Malpighi itu terdiri atas kumpulan-kumpulan pembuluh darah kapiler yang dinamakan dengan nama glomerulus. Ini komponen pertama pada badan Malpighi, glomerulus, together with the cup end of the renal tubule known as the Bowman's capsule. Glomerulus ini bersama-sama dengan kapsula Bowman namanya membentuk badan Malpighi. Jadi badan Malpighi itu terdiri atas atau tersusun atas pertama ini glomerulus, yang kedua dia tersusun atas kapsula Bowman. Di situ terjadinya filtrasi. Kemudian di mana reabsorpsi dan sekresi? The renal tubule is the site of reabsorption and secretion of substance into and out of the urine. Jadi tubula renalis atau saluran-saluran ginjal yang keluar dari badan Malpighi ini, disitulah tempat berlangsungnya reabsorpsi dan sekresi substansi, baik yang masuk ke dalam urin maupun yang keluar dari urin. Ini gambar skematik proses pembentukan urin in all animal, pada semua hewan. Nanti pada mamalia ada pengecualian. Ini adalah glomerulusnya. Tadi ada badan Malpighi, saya sebut badan Malpighi itu yang ini, yang saya lingkari. Gabungan dari glomerulus dan Bowman capsule atau kapsula Bowman. Jadi glomerulus itu dia berupa jalinan-jalinan pembuluh kapiler. Yang ini pembuluh kapilernya. Sedangkan kapsula Bowman itu adalah berbentuk pembungkus yang berasal dari ginjal. Jadi semuanya ini namanya badan Malpighi. Disinilah terjadi filtrasi. Kemudian hasil dari filtrasi itu menghasilkan urin primer kalau istilahnya. Di urin primer ini akan masuk ke dalam tubula renalis atau tubula ginjal, tabung pada ginjal yang keluar dari badan Malpighi ini. Kemudian di sini akan dilakukan reabsorpsi, penyerapan kembali, istilahnya reabsorpsi ini, reabsorption of substance from tubular fluid. Ini reabsorpsi substansi dari cairan yang ada di tubula renalis ini atau tubula ginjal. Kemudian selain reabsorpsi juga terjadi secretion of substance. Ini proses yang ketiga, secretion of substance in tubular fluid. Ini sekresi substansi yang berarti ini yang masuk ke dalam urin yang ada di tubula renalis. Kemudian setelah mengalami reabsorpsi dan sekresi, dia akan menuju ke collecting duct atau tubulus collectivus, tubulus pengumpul, dan terbentuklah urin yang akan dikeluarkan ke lingkungan. Ini mekanisme umum pada all animal, pada semua hewan. Nah, sekarang kita studi kasus pada ikan sampai kepada mamal. Yang pertama, pada ikan in fish, the renal tubule is divided into 2 regions. Pada ikan, tubula renalis atau tabung ginjal
itu ini sekali lagi yang ini namanya tubula renalis ya, yang saya berikan kotak ini tubula renalis. Ya. Dia dibagi menjadi dua, the proximal part and the distal part. Bagian proksimal ini bagian yang dekat dengan badan Malpighi, sedangkan yang distal part ini bagian yang jauh dari badan Malpighi. Kemudian fungsi dari proximal, di proximal region ini fungsinya adalah site of absorption, ini tempat untuk absorpsi dan tempat juga untuk sekresi. Jadi fungsinya adalah tempat untuk absorpsi dan sekresi. Nah, similar function occur in the second part of the proximal region. Fungsi yang sama terjadi pada bagian proksimal yang jauh dari badan Malpighi. Nah, pada ikan air tawar, dan beberapa spesies ikan pada air laut, the distal region atau bagian distal yang jauh dari badan Malpighi itu is the site of Na plus reabsorption. Ini adalah tempat untuk reabsorpsi Na plus natrium. Namun reabsorpsi natrium ini tidak diikuti oleh reabsorpsi air. Jadi yang diserap kembali itu hanyalah Na plus natriumnya saja, sedangkan airnya ini tidak ikut dikeluarkan. Nah, ini menyebabkan this result in freshwater fish producing large volumes. Jadi ini menyebabkan ikan-ikan air tawar memproduksi urin dengan volume yang lebih banyak dibandingkan ikan air laut. 10 times larger than the volume produced by marine fish. 10 kali lebih banyak dibandingkan urin yang diproduksi oleh ikan air laut. Dan urinnya bersifat hipoosmotic urin, ya, urin yang hipoosmotic. Nah, the urine of freshwater fish is 20 times more dilute than that produced by marine fish. Urin pada ikan air tawar ini lebih encer, 20 kali lebih encer dibandingkan urin yang diproduksi oleh ikan-ikan air laut. Salah satu penyebabnya adalah yang ini tadi yang saya jelaskan, bahwa pada bagian tubula distal hanya berlangsung reabsorpsi Na+, sedangkan reabsorpsi air tidak berlangsung. Nah, studi kasus yang kedua kita akan ke reptil, burung, dan mammals. In contrast to the nephron of freshwater fish, berbanding terbalik dengan nephron pada ikan air tawar, the nephron of reptiles, birds, and mammals conserve as much water as possible. Nephron pada reptil, burung, dan mammal, dia menyimpan air sebanyak mungkin. Berbanding terbalik dengan ikan air tawar tadi. In the case of birds and mammals, this enables them to produce urine which is much more concentrated than blood. Jadi urin pada burung dan mammal dia lebih kental dibandingkan darah. Ini diagram gambar skematik tentang nephron pada burung mamalia. Ini ginjalnya. Ini diagram skematik dari ginjal, ya. Nephron itu terletak di bagian korteks. Nephron itu terletak di bagian korteks yang ini. Dia terletak di bagian korteks. Nah, yang jumlahnya 1 juta nephron di bagian korteks ini, dan kalau diperbesar dia akan seperti ini, ya. Bagian-bagiannya seperti yang tadi, ini adalah glomerulus, yang ini glomerulus. Kemudian ini adalah kapsula Bowman yang berbentuk bundaran ini.
Yang gabungan keduanya ini disebut dengan nama badan Malpighi. Okay. Dari badan Malpighi ini keluar tubula-tubula atau saluran-saluran ginjal. Ya, dia ada dua juga. Ada proksimal, tubulus proksimal yang dekat dengan badan Malpighi, dan tubulus distal yang jauh dari badan Malpighi. Nah, yang unik pada burung mamal itu adalah adanya lengkung Henle yang ini. Ini lengkung Henle. Pada ikan dia tidak memiliki lengkung Henle. What is the function of loop of Henle atau lengkung Henle? Fungsinya ini. Fungsi dari lengkung Henle adalah untuk mengeluarkan NaCl. NaCl is pumped out in the ascending loop of the Henle by active transport. Jadi berfungsi untuk mengeluarkan NaCl, garam-garam, di lengkung Henle bagian ascending. Oke, kita lihat. Bagian ascending itu bagian yang naik, yang ini. Oke, bagian yang naik. Ini lengkung Henle bagian yang naik. Oke. Nah, tadi kalau di air tawar yang keluar hanya garam. Namun pada burung dan mamal, selain dia mereabsorpsi garam, dia juga mereabsorpsi atau menyerap kembali air. Oke. Jadi yang direabsorpsi pada lengkung Henle itu dua, NaCl dan air. Nah, karena airnya banyak yang keluar, ini menyebabkan urinnya menjadi lebih kental karena airnya banyak yang keluar. Oke. Because the solute concentration of tissue fluid is greater than that of the filtrate. Oke, karena konsentrasi zat terlarut pada cairan di luar lengkung Henle itu lebih banyak, maka airnya water leaves the collecting duct and the urine becomes more concentrated. Ya, ini penjelasan tambahan dari yang saya sampaikan tadi. Karena airnya itu keluar dari airnya keluar dari sini, maaf, dari collecting duct. Dari collecting duct, bukan dari lengkung Henle, bukan. Dari yang di lengkung Henle itu yang keluar adalah NaCl saja. NaCl saja, sedangkan airnya itu diserap kembali di collecting duct atau tubulus collectivus. Nah, karena dia keluar air dari sini, maka setelah dia melewati tubulus collectivus ini, konsentrasi zat-zat di dalam urin itu menjadi lebih banyak atau urinnya menjadi lebih kental. Oke. Sehingga korelasinya, the greater the length of the loop, the more concentrated the urine. Jadi semakin panjang lengkung Henle, semakin kental konsentrasi zat-zat terlarut di dalam urin. Nah, ini skematik supaya lebih jelas. Ini adalah loop of Henle. Jadi ini adalah bagian ascending, bagian yang naik. Oke. Kalau ada mahasiswa perhatikan, ini ada NaCl garis panah keluar. Ini artinya NaCl diserap kembali oleh tubuh. Oke, ini juga sama. Sedangkan H2O diserap kembali di tubulus collectivus di sini. Oke. Coba diperhatikan angka-angka ini 600. Oke, 600. Tapi setelah dia melewati tubulus collectivus, dia berubah menjadi 1200. Angka-angka ini menunjukkan jumlah zat terlarut di dalam urin. Oke, semakin besar angkanya berarti jumlah zat terlarutnya semakin banyak dan airnya menjadi semakin sedikit. Berbanding terbalik dengan ikan. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa difahami penjelasan yang saya sampaikan tadi. Jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung didiskusikan di Google Classroom. Sekian dari saya. Untuk lebih jelasnya nanti juga saya akan kirimkan video proses pembentukan urin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.